Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya sangat senang dan bangga nih karena dapat bersilaturahmi tatap muka langsung dengan Bapak Ibu dari berbagai perguruan tinggi Mbak ya, seluruh Indonesia ya. Ya. Betul, Dan Pak. kalau lihat di listnya sih sudah 80-an orang ya yang hadir dan ini sangat surprise ini ya. Benar-benar surprise yang hadir ternyata banyak. Ya. Oke, saya izin share screen ya Mbak ya. Terlihat ya Mbak Rosa ya. Sudah, Pak. Oke, jadi untuk kesempatan yang pertama ini Pak Ibu ya, saya di amanah sama Mbak Rosa dan teman-teman Fatma ini untuk menyampaikan materi akreditasi laboratorium. Ya, saya sedikit cerita aja ya Pak Ibu ya. Untuk background kerjaan saya alhamdulillah sampai hari ini masih masih diberi amanah ya kerja di instansi pemerintah. Nama kantor saya itu BPMHP Semarang, Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Semarang. Saya kebetulan dikasih tugas lumayan lumayan banyak ya, multitasking saya itu. Ya. Kalau hari-hari ini saya sebagai analis kimia, Pak Ibu, sama panelis sensori. Jadi Pak Ibu yang mungkin punya background di pangan tahu ya tentang pengujian sensori. Kebetulan lab kita itu sudah terakreditasi lab sensorinya. Kemudian untuk penjaminan mutu saya diberi amanah di dua standar ya, di standar ISO 17225 lab pengujian dan juga ISO 9001 Pak. Ya. Lalu selama 5 tahun ini saya aktif mendampingi beberapa lab, ya lumayan banyak ya, ya sebagai trainer, sebagai konsultan terkait dengan akreditasi laboratorium Pak Ibu. Ya, jadi sedikit memperkenalkan diri ya Pak Ibu ya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua yang mungkin menggelitik ya Pak Ibu ya. Kenapa sih akreditasi laboratorium itu penting Pak Ibu? Ya, jadi ini Pak Ibu ya, saya sedikit memberikan gambaran. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang kita anggap itu adalah satu pelanggaran ya. Contoh seperti ini Pak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kebetulan main-main di suatu kawasan industri ya, kebetulan melihat kayak gini nih, itu kok ada sebuah industri dia mengeluarkan asap yang sangat pekat ya, atau dia mengeluarkan polutan cair yang mungkin warnanya kental atau warna coklat dan berbau gitu. Ya kadang-kadang kita sebagai orang awam ya mengklaim bahwa itu adalah sebuah pencemaran. Padahal untuk dapat tahu bahwa itu sebuah pencemaran itu prosesnya panjang, Pak Ibu. Gak mudah ini. Ya, jadi harus ngambil sampel, ngambilnya juga nggak mudah ya. Bapak Ibu bayangkan kalau kita harus ngambil sampel, sampelnya itu polutan udara ya gas ya. Cerobong asapnya kira-kira tingginya 200 meter itu ngambilnya gimana itu kan? Nggak terbayang kita. Ya. Contoh lagi kalau Bapak Ibu mau ngambil sampel, kebetulan sampelnya dari exciting ya atau keluaran dari industri yang dia mengandung cemaran logam berat tinggi. Gimana ngambilnya? Nah, jadi di sini prosesnya sangat panjang ya Bu ya. Dari sampling, dari pengambilan contoh, kemudian kita bawa ke lab, dari lab itu nanti dilakukan pengujian, baru nanti keluar hasil dan hasilnya itu nanti dibandingkan dengan baku mutunya. Ketika dia melewati baku mutu itu baru disebut pencemaran. Ya, jadi sedemikian panjangnya sebuah proses itu dapat disebut ada pencemaran. Dan ini jelas perlu keterlibatan laboratorium baik. Ya. Dan sekarang banyak ya lab-lab pengujian yang memang fokus di lingkungan itu, termasuk di lab perguruan tinggi ya. Ya nanti sesi kedua nanti akan ketemu dengan Mas Fajri ya. Beliau kepala lab lingkungan dari UII Jogja. Nanti Bapak Ibu nanti kan tahu lebih banyak lah. Ya. Yang kedua ini Pak Ibu ya. Jadi BPOM itu kan mensyaratkan bahwa sebuah produk pangan itu harus mendeklarasikan ya.
dalam bentuk tulisan yang ada di kemasannya. Kandungan gizinya bagaimana, dia memenuhi aturan kandungan keamanan pangan atau enggak. Itu wajib itu. Nah, kalau kita lihat misalkan ada sebuah produk pangan, dia mengandung DHA atau mengandung omega 6. Pertanyaan kita, ini bisa nggak kalau hanya visual saja? Bapak Ibu beli sebuah produk gitu misalkan nugget. Oh ini proteinnya 10% itu. Kan nggak mungkin kan. Jelas ini harus ada proses laboratoris ini. Ya, ada uji laboratorium ya. Dan lain sebagainya ya. Ya, termasuk kalau Bapak Ibu nanti main-main ke jalan yang baru dibangun itu ya. Kebetulan jalannya itu di proses pembetonan. Itu untuk menentukan betonnya kelas K300 atau K275 itu juga harus dilakukan uji laboratorium, Mbak Ibu. Lab sipil tapi ya. Ya. Jadi memang sebuah laboratorium itu sangat penting, Pak Ibu, ya, vital bagi perkembangan kemajuan suatu bangsa, Pak. Ya. Saya kemarin baru buka ya, satu keren tuh, ya, sama negara Cina ini. Negara Cina itu berdasarkan hasil yang terbaru ya, dia itu memberi makan hampir 20% populasi dunia, Pak Ibu. Saya baru buka kemarin tuh, salah satu beritanya. Kenapa? Karena riset pertaniannya keren tuh. Cina itu punya riset pertanian tuh dari tahun 1930, Pak Ibu. Ya, ya. Jadi dia punya varian-varian yang di negara lain nggak punya dan nggak mungkin itu dijual karena dia ketahanan nasionalnya sangat tinggi ya. Jadi memang lab itu sangat sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa ya. Dan ini adalah aliran proses dari laboratorium, Pak Ibu ya. Jadi orang itu kadang-kadang itu hanya ini ya menyepelekan lah. Lab itu dianggap sebuah entitas bisnis yang sederhana pekerjaannya ini. Lab itu kan hanya nerima sampel, Pak. Terus nguji, terus keluar COA ya, sertifikat atau analisis. Padahal tidak sesederhana itu, Pak Ibu. Proses bisnis yang terlibat dalam lab itu banyak sekali tuh. Dia melibatkan bahan baku, ya, dari sampel, bahan kimia. Dia melibatkan sebuah proses, ya, dari proses sampling, proses pengujian, proses untuk perhitungan hasil uji, proses menginterpretasi hasil pengujian, dan lain-lain. Kemudian lab itu juga melibatkan yang namanya tool, Pak Ibu, equipment ya, atau alat. Ini juga yang terlibat banyak ya. Dari yang paling sederhana itu alat ukur, glassware, sampai ke instrumen yang canggih ya. AS, HPLC, LCMS, dan lain-lain. Dan yang terakhir, lab itu jelas dia membutuhkan orang-orang yang kompeten dan profesional ya. Dan itu juga macam-macam ya penggolongannya ya. Dari laporan, dari penyelia, dari manajer teknis, dari visi, dan lain-lain ya. Jadi sangat kompleks, Pak Ibu. Jadi saya kebetulan sebelum kerja di laboratorium sudah merasakan ya kerja di perusahaan. Saya 5 tahun ya. Jadi salah satu entitas bisnis yang paling kompleks itu kalau saya nilai itu laboratorium, Pak Ibu. Ya, banyak yang sekali yang harus diatur ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu kebetulan kepengen tahu ya, saya punya lab, Pak. Lab saya tuh lab teknik sipil misalkan di Fakultas Teknik ya. Atau saya punya lab pangan, Pak. Kebetulan saya punya punya prodi ini apa teknologi pangan ya atau prodi gizi. Biar tahu bahwa lab saya itu kompeten itu bagaimana itu, Pak. Ya, satu-satunya cara ya menerapkan standar, Pak. Jadi nggak mungkin kita itu memberikan penilaian kalau hanya self declare ya. Wah, ini saya labnya pasti kompeten, Pak, karena hasilnya canggih-canggih itu dan pinter-pinter itu dari perguruan tinggi luar negeri dan dalam negeri. Nggak bisa, Pak. Harus ada standar. Dan alhamdulillah standar laboratorium itu sudah konsensus ya, yaitu ISO 1725 kalau lab pengujian dan lab kalibrasi. Untuk lab medis itu ISO 15189. Ya. Ini konsensus ya. Jadi seluruh seluruh ahli-ahli laboratorium di dunia itu sudah sepakat lah.
Yang namanya kompetensi laboratorium itu pasti ISO 1725 atau 15 atau 89. Ya. Beda dengan kompetensi keamanan pangan ya Pak Ibu ya. Kalau keamanan pangan banyak ya. Ada ISO 22000, ada BRC, ada FSSC dan lain-lain. Ya. Kemudian salah satu tahapan ya agar lab kita itu dapat pengakuan kompetensi itu prosesnya namanya akreditasi, Pak. Ya, akreditasi. Ya. Kenapa disebut akreditasi? Karena dia adalah pengakuan kompetensi. Ya. Bapak Ibu ngeceknya gampang, Bapak Ibu. Jadi kalau standar-standar yang kepalanya 17 ya, ya ini bisa jadi pegangan ya. Pokoknya standar yang kepalanya 17, 17025, 17065, 17043, 17020, 17024 itu pasti kegiatan kompetensi Pak itu. Penilaian kompetensi. Dan yang memberikan pengakuan mesti KAN, Komite Akreditasi Nasional. Kemudian yang kedua, yang unik dari lab ini ya, 1125, itu hanya bisa digunakan untuk laboratorium, Pak. Jadi nggak ada selain laboratorium kok dia terakreditasi itu 1125. Beda dengan ISO 9001, Pak Ibu. Kalau 9001 itu banyak yang menggunakan ya. Ya, dari kantor lurah, kantor rumah sakit, ya, kantor Karang Taruna, ya itu bisa menggunakan ISO 9001. Tapi kalau 1125 itu hanya untuk laboratorium. Ya. Dan kalau kita nanti sudah terakreditasi, itu kita punya kompetensi. Jadi sudah punya pengakuan bahwa kita itu kompeten dan berhak melakukan kegiatan penilaian kesesuaian atau pengujiannya. Ya, karena penilaian kesesuaian itu banyak ya. Bisa pengujian, bisa sertifikasi, bisa inspeksi. Ya, jadi untuk lab itu khusus ya, kompetensi untuk melakukan pengujian. Ya. Ini seperti ini ya Pak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu labnya sudah terakreditasi, itu dapat pengakuan seperti ini. Ini namanya sertifikat akreditasi. Ya, ini yang mengeluarkan hanya KAN, Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu dapat sertifikat kayak gini kalau nggak minta sama KAN ya. Ya, karena ini amanat undang-undang ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 itu jelas tertulis itu bahwa satu-satunya lembaga di Indonesia yang berhak memberikan sertifikat persyaratan kompetensi itu hanya Komite Akreditasi Nasional, nggak ada di lembaga lain. Ya, ya ini contoh sertifikatnya. Kemudian yang kedua yang perlu diketahui kalau lab kita itu sudah terakreditasi itu bukan berarti semua pengujian kita terima ya. Dari pangan, dari limbah, dari beton misalkan, kain, nggak bisa seperti itu Pak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu nanti dibatasi ruang lingkupnya ya. Ya. Jadi nanti dapat dua sertifikat ya, sertifikat akreditasi dan lampiran ruang lingkup. Nah di sini Bapak Ibu dibatasi itu ruang lingkupnya. Kayak saya, lab saya, itu hanya dibatasi. Jadi kita itu hanya boleh memberikan sertifikat itu untuk produk hasil perikanan, Pak. Di luar produk itu, kita nggak boleh menggunakan logo sertifikasi. Ya. Jadi dibatasi sampel, dibatasi parameter. Ya. Nih, lah. Dan di sini ya Pak Ibu boleh request ya. Jadi nanti kalau misalkan mau mengajukan akreditasi itu boleh request sama kan, Pak, Bu, saya nanti mau mengajukan akreditasi untuk parameter jumlahnya 80 misalkan. Boleh. Atau kalau awal-awal Bapak Ibu belum pede, boleh itu request sedikit. Saya kayaknya mau trial dulu, Bu. Saya pengen me- memfamiliarkan ya, mem- memfamiliarkan untuk personil saya agar dia itu eh, konsisten dalam penerapan standar. Saya maju hanya 5 saja. Boleh juga ya. Jadi nggak dibatasi oleh oleh kan tuh nggak dibatasi ya. Mau maju 10, 20, 80 itu nggak dibatasi. Bebas ya. Asal kita siap aja dengan konsekuensinya ya.
Manfaat apa yang ingin manfaat apa yang didapatkan kalau lab kita terakreditasi ya. Jadi dari data yang terkini ya Pak Ibu ya, kalau saya baca di situsnya kan ya, ya. Itu sampai sekarang lab yang sudah terakreditasi di Indonesia itu ada 1.850-an, mendekati 1.900 lah ya. Dan sekarang itu trennya sudah bergeser ya. Kalau dulu itu yang kepengen akreditasi itu hanya lab-lab pemerintah, termasuk lab saya nih. Lab saya itu kan termasuk lab lama ya. Kita sudah terakreditasi dari tahun 2001 ya, sudah 23 tahun. Tapi sekarang itu sudah beragam Pak Ibu. Lab-lab perusahaan itu banyak. Karena saya juga beberapa kali dampingi lab perusahaan. Ya. Sekarang yang ngetren itu lab perguruan tinggi itu. Saya juga saat ini dampingi lab beberapa perguruan tinggi. Ya. Karena memang banyak yang manfaatnya kalau lab kita terakreditasi. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau nanti sudah terakreditasi itu standar kita itu bukan standar Tasikmalaya atau standar Jakarta, standar Depok, standar Bandung ya, tapi standar internasional itu. Ya. Jadi hasil pengujian Bapak Ibu tadi diakui oleh negara lain. Itu sudah terbukti di lab saya, Pak Ibu. Ya, COA kita itu sudah terbang kemana-mana itu. Ya, ke Amerika, ke Uni Eropa, karena memang dari negara Uni Eropa, dari Amerika itu mensyaratkan hasil pengujian dari produk perikanan dari Jawa Tengah itu harus dilakukan oleh lab yang terakreditasi ISO 1725. Makanya COA kita itu kita bikin dalam versi bahasa Inggris, Pak Ibu. Tidak dalam bahasa Indonesia. Ya. Yang kedua, kalau nanti sudah terakreditasi itu jadi alat marketing yang ampuh, Pak Ibu. Ya. Saya pernah dapat konsumen baru ya. Saya kebetulan ketemu sama konsumennya. Saya kan kaget ya. Ini kok ada perusahaan eh, pangan di Semarang mengujikan di sini dan baru. Saya tanya, Mas, kenapa sih Pak mengujikan sampelnya ke lab kita? Dia jawab, karena prinsipal saya di Jepang itu ya, kebetulan dia perusahaan Jepang, itu minta Pak, bahwa labnya harus terakreditasi. Dan kebetulan dekat dengan kantor saya ya. Ya hanya 2 kilo lah. Akhirnya datang ke tempat kita. Jadi alat jualan Pak Ibu. Ya, jadi alat jualan ya. Saya juga kemarin nanya juga ya, saya kebetulan dampingi lab Semarang. Saya tanya, kenapa sih Mbak labnya terakreditasi? Kan ini kan termasuk lab yang tua ya, karena institusi pendidikannya sudah senior lah di Semarang. Ya, ternyata dari konsumernya minta. "Hmm, ini kok minta Pak konsumen bahwa labnya terakreditasi. Jadi seperti ini Pak Ibu ya. Jadi kalau Pak Ibu nanti labnya belum terakreditasi, itu COA-nya kayak gini gambarannya. Ini gambaran COA yang sudah standar ya Pak Ibu ya. Di standar internasional seperti ini rata-rata ya. Jadi dia ada nama lab, alam konsumennya siapa, tanggal terima sampel, tanggal analisis, nomor COA, sampelnya itu diambil oleh siapa, cara sampling, deskripsi sampel, ya, kondisi sampel, tanggal analisis dan lain-lain. Ini standar ini ya. Hasil ujinya juga standar ya, dari parameter, tes metode, hasil satuan, kemudian baku mutu dan hasilnya. Ini adalah lab yang belum terakreditasi seperti ini, Pak Ibu ya. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti sudah terakreditasi, itu ada tambahan itu. Bapak Ibu harus mencantumkan simbol akreditasi. Jadi ada tulisannya itu LP103 itu lab saya ini. Dan sebelah kanan itu, kalau Bapak Ibu nanti labnya mau ekspor ke negara lain, itu harus mencantumkan logo ILAC ya sama MRA. ILAC itu International Laboratory Accreditation Corporation ya. Ya, itu sebuah lembaga yang memang dia mengatur terkait dengan laboratorium seluruh dunia. MRA itu Mutual Recognition Arrangement. Jadi hasil pengujian Pak Ibu nanti diakui di negara lain. Nah, jadi bedanya itu Pak Ibu. Jadi kalau sudah terakreditasi itu kita boleh mencantumkan logo ini. Dan ini adalah simbol pengakuan kompetensi.
Simbol hasil pengujian Bapak Ibu itu pasti valid, tertelusur, baik akurasi, presisi, reliability, tertelusur semua, nggak terbantahkan. Ya. Kalau menanti konsumen membantah itu dia nggak punya ruang gitu. Karena saya pernah punya pengalaman ya, ada lab datang ke tempat saya, dia mempertanyakan dalam tanda kutip ya, kok hasil ujinya gini Pak? Saya berikan semua bukti-buktinya. Ini loh Bu, samplingnya sekian, cara nimbangnya seperti ini, cara ngujinya seperti ini, cara nganalisnya seperti ini penjaminan akurasinya, ini penjaminan presisinya. Dia nggak bisa ngomong akhirnya. Ya, nggak mungkin dia nggak terima. Tapi kalau lab kita nggak terakreditasi, agak susah itu Pak. Memberikan jaminan bahwa hasil pengujian kita itu sudah betul itu agak susah ya. Tapi buktinya nggak komplit lah. Yang ketiga, terkait dengan laboratorium terakreditasi itu, akhirnya nanti jadi alat indikator apa itu, atau benchmarking tool ya. Jadi kalau kepengen tahu labnya berkualitas atau enggak ya, harus terakreditasi. Ya. Yang nomor empat, reliable, reliable result ya. Hasil ujinya itu pasti akurat, presisi, reliable, dan tertelusur itu. Dari awal sampai akhir. Ya. Bahkan kita ketika melakukan pengujian di lab saya, itu nggak langsung dibuang sisanya. Kita simpan dulu 2 bulan, Mbak. Ya, karena kita jaga nih ya. Kalau misalkan nanti ada yang komplain, ya 2 bulan itu kita simpan itu. Ya, sampai sebegitunya itu jaganya ya. Semua rekaman-rekaman kita atur, kita simpan itu kita simpan 5 tahun, Mbak. Siapa tahu dari negara Amerika itu hasil kiriman kita tahun lalu kita dikomplain loh. Kita masih punya rekornya itu. Ya. Dan yang terakhir, dengan kita terakreditasi itu, tata kelola kita bagus ya. Atau istilahnya good governance ya. Semua personil nanti punya job desk yang jelas. Semua alat punya instruksi kerja alat. Ya, setiap kita beraktivitas, kita harus tuangkan dalam bentuk rekaman. Ya, semuanya diatur, Pak Ibu. Kayak nggak mungkin kerjaan lab itu nggak ada buktinya itu nggak ada. Ya, ini ya Pak Ibu ya. Kemudian ini adalah tahapan bagaimana lab menuju akreditasi. Ya, jadi lab yang mau berproses menuju akreditasi itu ya ada tahapannya Pak Ibu. Ya, karena sekali lagi ISO 14225 itu persyaratan kompetensi ya. Dan tahapannya juga nggak gampang ya. Beda kalau Bapak Ibu nanti misalkan mau sertifikasi 9001 itu mungkin cepat lah 3 bulan aja mungkin siap. Ya, tapi kalau 1125 mungkin agak lama ya. Pengalaman saya ya, kalau labnya konsisten, setiap eh, dari yang saya sampaikan itu dipatuhi dengan baik ya. Itu 6 bulan aja sudah siap itu maju ke kan ya. Tapi kalau labnya itu ya progresnya biasa-biasa saja ya. Kira-kira 8 sampai 12 bulan Pak. Ya. Tapi kalau yang komitmennya kurang kuat, kurang all out, kurang semangat, Waalaikumsalam. Monggo, monggo nggih. ya, yang kurang kuat setahun aja belum apa-apa itu. Ya. Karena saya sudah ngalami semua ya. Dari lab yang paling semangat sampai labnya yang kurang semangat saya sudah pernah dampingi lah. Jadi tahapannya seperti ini, Pak Ibu. Ya. Yang pertama jelas agar Bapak Ibu itu punya pemahaman yang sama. Jadi kepala lab, penyelia, manajer mutu, analis, PPC itu punya sudut pandang yang sama, cara pandang yang sama. Ya, itu harus paham dulu terkait dengan 1125. Makanya labnya harus menyelenggarakan yang namanya training pemahaman, Pak Ibu, awareness. Ini wajib diikuti oleh semua personil. Enggak ini ya, enggak dibatasi ya. Dari yang paling paling bawah sampai paling atas itu harus ikut. Ya. Nanti kalau sudah selesai ikut training ini, lab itu punya PR, Pak Ibu. Ya. Jadi saya kasih tugas tuh, ya. Kalau biasanya Pak Ibu kalau ngajar di kampus tuh nanti ngasih PR sama mahasiswanya, kalau ini gantian ya.
Saya ngasih PR ya. Yang pertama PR-nya Bapak Ibu nanti harus bikin struktur organisasi. Yang kedua harus inventarisasi SDM. SDM saya itu berapa sih? Kemudian inventarisasi ruang laboratorium. Keempat, inventarisasi media dan reagen yang dipakai. Lalu inventarisasi alat. Ya. Kemudian inventarisasi bahan acuan. Dan yang nomor terakhir, Bapak Ibu nanti harus inventarisasi kemampuan pengujian. Bapak Ibu itu mampunya berapa sih untuk melakukan pengujian. Ini kira-kira kalau Bapak Ibu cepat itu 2 minggu selesai itu. Tapi kalau agak kurang cepat mungkin sebulan PR ini. Ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu nanti masuk ke tahapan penyusunan dokumen. Ya. Kalau nanti mau training penyusunan dokumen, saya mewajibkan ya, lab itu harus punya ini. Kalau nggak punya ini, saya mendingan nggak usah training dulu lah. Karena percuma nanti. Ya. Satu harus punya legalitas, yang kedua harus punya struktur organisasi, ya. Punya daftar personel, punya daftar alat, punya ruang lingkup pengujian, punya denah alat, dan punya daftar pendukung atau supporting laboratorium. Ya. Kalau kita nggak punya ini agak repot ya Pak Ibu, kita menyusunkan dokumen. Ya, contoh, saya mau bikinkan job desk. Itu kalau nggak ada daftar personel, saya bikin job desknya gimana? Kan nggak bisa. Ya, saya mau bikin lampiran ruang lingkup pengujian, tapi Bapak Ibu tidak metakan itu. Ruang lingkup pengujian saya itu apa? Ya kita nggak bisa. Ya, jadi harus ada dulu. Ya. Dan ini contohnya ya. Ini contohnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang saat ini bekerja di institusi pendidikan, ya, ruang legalitasnya itu harus ada legalitas berupa SK Rektor atau pimpinan perguruan tinggi. Ya, harus ada itu. Ya, harus ada sebuah SK yang menunjuk siapa kepala labnya, siapa manajer teknisnya. Tapi kalau untuk lab yang lain ya, saya ini Pak, ini contoh saja ya Pak, saya tuh kepengen punya lab, tapi labnya tidak atas nama universitas. Labnya saya bikin sendiri, PT misalkan. Nah, itu termasuk lab komersil itu. Maka itu beda lagi ceritanya. Nah, legalitasnya tidak cukup hanya SK Rektor, tapi Bapak Ibu harus berbadan hukum, harus punya NIB, harus punya NPWP, dan nanti surat izin laboratoriumnya, KBLI-nya itu harus berkode 71202. Nggak boleh KBLI yang lain ya. Ya. Dan ini contohnya ya. Ini contoh legalitas laboratorium di perusahaan. Bapak Ibu bisa tempatkan lab itu dia berdiri sendiri atau di bawah dari struktur yang lain itu boleh. Yang kedua ini ya Pak Ibu, nanti pastikan punya daftar personil Bapak Ibu. Ya, ini contohnya ya. Jadi kita petakan dulu itu Pak Budi, Bu Cinta, Pak Doni, Pak Eman ya. Kasih jabatan apa? Kemudian ditulis pendidikan terakhirnya apa dan kita tulis ya pelatihan yang pernah diikuti apa. Kalau kebetulan diri pelatihan-pelatihan itu belum pernah ikut ya terkait dengan 1125. Nanti saat kita berproses dalam pendampingan akreditasi, kita dapatkan tuh training-trainingnya. Dan Bapak Ibu bisa pakai itu sertifikat pelatihannya. Dan jangan lupa ditulis juga masa kerja, terutama masa kerja di laboratorium. Ya, misalkan sebagai koordinator laboratorium pengujian kimia pangan 3 tahun, misalkan. Tulis masa kerjanya. Ya. Ini outputnya namanya rekaman kompetensi, Pak. Jam job desk ya. Lalu yang kedua, kita juga harus petakan parameter pengujian kita. Maunya apa? Dari jenis pengujian, sampel, parameter, dan standar yang kita pakai. Ini outputnya namanya instruksi kerja pengujian, Pak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak punya ini, kita nggak bisa bikin IK pengujian. Ya. Lalu berikutnya kita juga harus bikin yang namanya list alat yang kita pakai.
Ya, kita punya apa sih? Punya timbangan, punya kaliper, punya oven, punya AS, punya furnace misalkan. Tulis tuh nama, spesifikasi, rentang ukur, satuan. Ini nanti outputnya dalam bentuk IK alat, Pak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu nggak punya ini, kita nggak bisa bikin IK alat. Ya. Lalu kita juga harus punya layout ruangan, ruangan lab ya, harus bikin. Dan kita petakan ya fasilitas lab lainnya misalkan ventilasi, genset, air, alat apar, misalkan meja kerja, lemari asap dan lain-lain itu tulis secara lengkap ya. Ini. Jadi ini modal awal ya Pak Ibu ya. Kalau nanti mau akreditasi, tolong ini dikompleti dulu dari SK, personel, list pengujian, list alat, dan daftar ruangan. Ya juga mendukung ya. Ya. Ini modal awal tuh. Kalau ini sudah selesai, itu minimal 10% sudah terlaksana Pak. Nanti kalau ini sudah selesai semua, biasanya nanti kirim ke saya ya. Nanti saya bikinkan draft dokumen. Ya. Dan semua draft itu nanti saya paparkan dalam training yang kedua, Pak, yaitu penyusunan dokumen. Ya. Jadi ini semacam training, tapi ini tidak hanya training ya. Jadi ini training sekaligus workshop ya, penyusunan dokumen. Ya. Training yang kedua ini biasanya saya paparkan draft awal dokumen. Nanti kita sama-sama membedah ya, kurangnya apa, yang kurang apa. Nah, ini nanti tugas Bapak Ibu untuk menyempurnakan ya. Jadi tugas saya itu hanya memberikan draft awal sesuai dengan yang Bapak Ibu kirim. Nanti yang menyempurnakan dari tim laboratorium. Ya. Dan ini menyempurnakannya mungkin ya waktunya kira-kira 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, lalu yang ketiga, training yang ketiga itu training validasi, Pak Ibu. Ya, karena laporan validasi itu laporan sangat penting ya. Bapak Ibu harus harus tahu itu bagaimana prinsip validasi, bagaimana menyusun laporan validasi, dan harus mampu untuk membuat laporan validasi sesuai dengan standar yang diinginkan ya. Jadi laporan validasi itu tidak sembarangan ya, ada sistematikanya, ada metodologinya. Ya. Yang keempat, training ketidakpastian. Ini juga wajib ya, karena nanti pasti oleh kan juga minta mana laporan ketidakpastian pengujian. Ya. Kemudian training yang kelima itu training penjaminan mutu, Pak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan kita berikan materi apa itu penjaminan mutu, pengujian internal, apa itu eksternal, bagaimana caranya bikin kontrol chart, bagaimana melakukan pengecekan antara, bagaimana melakukan uji kinerja alat, ya, bagaimana membuat atau mengorganisir uji banding antar laboratorium. Banyak itu, ya. Ya. Yang keenam, audit internal, Pak Ibu. Jadi kalau yang training validasi, ketidakpastian dan jaminan mutu itu masuk dalam kategori training teknis. Tapi kalau audit internal sama kaji ulang itu training manajemen ya. Ya. Karena kita juga wajib mengirimkan laporan audit internal sama kaji ulang. Ya. Jadi Bapak Ibu harus harus tahu ya bagaimana melakukan audit, bahkan sampai mempraktekkan ya bagaimana melakukan audit dan menjadi sebuah laporan, laporan audit internal. Ya. Dan yang terakhir nanti sebelum kita submit ke kan ya, nanti ada evaluasi dulu. Ya, paling nggak sebulan lah kita kita cek dulu apakah laporannya sudah betul atau enggak, sudah standar apa belum, sesuai yang diinginkan oleh kan ya. Ya. Nah, ini. Jadi lumayan panjang Pak Ibu ya. Jadi kalau saya hitung itu, kalau ini normal ya, ya mungkin bisa 6 bulan ya. Ya, 6 bulan baru kita siap akreditasi. Itu aja dengan catatan Bapak Ibu all out ya. All out, komitmen penuh, setiap tugas yang diberikan oleh pendamping itu dikerjakan secepat-cepatnya ya, tidak nunggu.
lama ya. Itu Pak Ibu ya. Lalu alur proses akreditasi. Kalau kita sudah siap ya dengan laporan-laporan yang sudah kita bikin tadi ya. Nanti tolong laporannya itu dibikin dalam bentuk-bentuk PDF Pak Ibu. Karena sekarang pengajuan akreditasi itu sudah tidak menggunakan pola-pola jahiliyah kayak lama ya. Kalau lama itu kan kita harus ke sana ke kan ya, ke Jakarta sana membawa membawa laporan yang mungkin bisa 1 rem itu ya. Sekarang enggak, sekarang sudah online Pak Ibu. Jadi ini alurnya Pak Ibu, Bapak Ibu nanti registrasi dulu. Ya, registrasi tulis ya nama labnya apa, alamatnya mana, ya. Termasuk kepala labnya siapa, PIC-nya siapa, ruang lingkupnya apa, tulis semua online. Ya. Nanti Bapak Ibu dapat password sama password. Jadi nanti masuk ke aplikasinya kan, ya. Jadi kita nanti masuk ke alamat akreditasi.bsn.go.id, nanti kita isi username sama password, ya. Nanti setelah kita ngisi itu, Bapak Ibu mengupload dokumen awal, ya. Dokumen awal itu kalau untuk lab yang non non lab lingkungan ya, itu ada 14 14 persyaratan yang harus diupload ya. Ya. Satu itu ruang lingkup pengujian, kedua itu formulir daftar periksa, tiga legalitas, empat struktur organisasi, lima panduan mutu, enam SOP, tujuh itu lampiran ketertelusuran pengukuran, biasanya sertifikat kalibrasi, ke-8 itu bukti audit internal, 9 itu bukti kaji ulang, 10 itu bukti ikut serta dalam uji profisiensi, nomor 11 itu Bapak Ibu nanti ngupload rencana kita melakukan uji banding atau profisiensi dalam waktu 1 5 tahun ya mau kemana. 12 itu kita upload IK, instruksi kerja. Ya. Kemudian yang 13 itu nanti kita upload permohonan akreditasi dengan menggunakan kop dari lab kita. Ini kalau Bapak Ibu belum komplit ditolak Pak Ibu. Jadi nanti biasanya kalau lab itu mau submit, saya cek dulu itu. Ini sudah standar belum? Ya. Karena kalau ini nggak komplit, ditolak, terus kita kompliti kurang lagi, bisa jadi kita gagal ya Pak Ibu. Kan nggak mau itu. Karena ada masa masa perbaikannya. Ya, itu ya, masa perbaikannya. Ya. Jadi nggak, bukan berarti kalau kita gagal perbaiki lagi nggak bisa Pak Ibu. Ada aturannya itu ya. Kemudian untuk tambahan lab lingkungan ya. Ya, jadi ada 2 sertifikat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya kepingin terakreditasi saja, dapat sertifikat seperti punya saya itu ya, ini penuhi. Tapi kalau kepingin punya sertifikat tambahan, yaitu sertifikat registrasi sebagai lab lingkungan, itu ada tambahannya. Yaitu kita upload dokumen K3, dokumen pengelolaan limbah, sama dokumen sampling. Ya, 3 itu. Ya. Tapi kalau hanya lab yang non lab lingkungan ya, Bapak Ibu bisa. Tidak, ini tidak usah mengupload ya. Ya. Ini adalah contoh ruang lingkup pengujian, Bapak Ibu. Jadi ini mumpung awal ya, mumpung awal Bapak Ibu mungkin saat ini berkeinginan untuk labnya terakreditasi. Dari awal sudah dibicarakan dulu itu sama internal labnya. Kita mau ruang lingkupnya apa sih? Ditentukan ya, mau pengujian apa, apa kimia atau fisika atau mikrobiologi atau eh, pengujian fisika ya. Kemudian produknya tentukan juga mau apa. Saya kepengen ini Pak, sampelnya produk pangan, nggak bisa Pak Ibu. Sampel itu harus spesifik gitu. Nggak nerima kan itu sampel hanya sampel pangan Pak, nggak bisa. Harus jelas. Pangan itu banyak Pak Ibu. Ya, harus jelas ya. Nugget ikan, ya. Mie misalkan.
Biskuit kering harus jelas. Kerupuk, kerupuk aja nggak boleh kalau kita nanti ngajukan ikan ya, harus jelas. Kerupuk ikan ya atau kerupuk apa terigu atau kerupuk apa itu harus jelas. Lalu juga kita harus nulis parameternya apa. Jadi Bapak Ibu nggak bisa hanya melakukan penulis. Pokoknya bisa melakukan pengujian logam berat. Logam berat banyak Pak Ibu. Itu ada 70-an parameter itu. Bapak Ibu mau apa? Mau Pb, Cd, Hg, selenium, kadmium, ya, Si, tembaga, macam-macam kan. Nah, lalu spesifikasi Pak Ibu juga harus kita tentukan. Kita mau standar apa? Apa SNI, apa ASTM, apa mungkin standarnya Jepang yang JIS itu. Jadi mulai sekarang sudah mulai di manage ya. Sudah mulai sounding-sounding sama personil labnya itu loh. Ini, jadi nanti kita dikasih waktu 6 bulan Pak Ibu. Jadi 6 bulan itu semua dokumen yang 13 tadi harus komplit. Kalau Bapak Ibu lewat 6 bulan itu dianggap gagal itu. Ya. Makanya persiapannya harus matang ya. Jangan sekali-sekali persiapan kita masih setengah-setengah, berani-beraninya submit ya. Daripada nanti bolak-balik ya. Rugi kita, rugi waktu lah. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah dinyatakan oke ya. Ya. Jadi kan itu menyatakan ini sudah oke, kita nanti bayar permohonan itu. Nah, lalu kalau sudah oke, Bapak Ibu nanti dibuatkan grup WA, ya, grup WA, ya. Jadi nanti di grup WA itu akan ada personil dari KAN, biasanya satu orang ya, di IC-nya KAN. Lalu di grup WA itu anggotanya ada asesor, tergantung dari KAN, kita nanti dikasih asesor jumlahnya berapa, tergantung ruang lingkupnya. Kalau saya ya, ruang lingkup saya ada 21, itu asesornya ada 3 Pak Ibu, dan 2 hari itu. Tapi kalau nanti Bapak Ibu ruang lingkupnya kayak labnya Mas Fajri ya, yang jumlahnya banyak, itu mungkin ya bisa 5 sampai 7 orang, dan lama mesti. Dan saat kita nanti dibuatkan grup WA ya sama kan itu, ya. Asesor itu ketika nanti datang ke tempat kita itu pasti dia sudah punya modal lah Pak Ibu. Ya. Atau kalau kalau dalam dunia audit itu namanya initial review dokumen nih. Makanya kan itu pasti dia minta dokumen tambahan. Dan setahu saya ya, dokumen yang diminta oleh kan itu jumlahnya lebih banyak dari dokumen awal. Mungkin bisa 20-an itu. Contohnya laporan validasi, laporan ketidakpastian, kontrol cat pengujian, rekaman komunikasi internal, pengecekan antara, ya, evaluasi training, evaluasi vendor, banyak itu. Lebih dari 20 itu pengalaman kita, ya. Makanya kalau saya ya, sebelum semuanya benar-benar siap, kalau saya jangan dulu lah submit ke kan. Daripada nanti Bapak Ibu ketika diminta dokumen tambahan kelaburan ya. Bingung itu. Wah, ini baru buat nih. Rugi waktu kalau saya. Ya, ini. Nanti jumlah servernya sesuai dengan ruang lingkup ya. Itu kita nggak bisa nawar ya. Pak, tolong Pak nanti ekspor saya satu aja 3 hari nggak bisa. Ya, itu domainnya eh, dari kan ya. Kita nggak bisa nawar. Ya, ya. Nanti saat assessment itu pasti ada temuan Pak Ibu, ketidaksesuaian. Jumlahnya berapa ya? Tergantung dari performan lab kita ya. Kita kemarin tuh tanggal 22 April di surveillance kedua itu temuannya 16 Pak Ibu. Ya. Tapi ada beberapa lab tuh yang saya dampingi ada yang lebih dari 20. Ya, macam-macam lah. Ya. Dan kalau saya ditanya ya, Pak, jumlah temuan itu pengaruh ke lab kita enggak? Ya. Kalau saya mending temuannya itu banyak, tapi kategorinya ringan ya, kategori server atau kategori 2 itu ya. Daripada temuannya hanya 3 tapi berat-berat kalau saya.
Saya milih itu. Saya, ya. Jadi temuan yang kira-kira kita cepat bisa segera melakukan tindakan perbaikan. Dan tindakan perbaikannya juga tidak diantar ke sana ya Pak Ibu ya. Kita nanti bikin dalam bentuk PDF dan itu diupload di situsnya Kanmis ya. Perbaikannya apa, buktinya apa, fotonya apa, upload. Nah, ini dibatasi 2 bulan ya Pak Ibu. 2 bulan harus selesai. 2 bulan itu bukan berarti jawab ya Pak Ibu ya. 2 bulan itu maksudnya selesai dianggap close ya. Jadi kalau saya memberi saran kepada lab itu, tolong 1 bulan awal itu dimanfaatkan. 1 bulan itu harus segera kirim perbaikan. Nanti sebulan berikutnya itu jaga nih kalau nanti dari asesor itu kurang puas, dia minta apa revisi kedua, ketiga dan lain-lainnya. Ini. Nah, lalu nanti kalau nanti sudah Bapak Ibu ini ya apa dianggap close, temuannya sudah oke, nanti juga ada pemberitahuan di Kadmis ya. Tulisannya seperti ini. Ya. Jadi semua terpantau Bapak Ibu. Jadi nggak ada data-data itu yang umpet-umpetan yang tidak bisa kita akses nggak ada. Kurangnya apa, nomor berapa, sampai mana prosesnya itu semua diakses bisa. Ya, nanti oleh asesorkan temuan-temuan Bapak Ibu itu akan dibahas dibawa dalam rapat konsil ya, Prof. Konsilkan ya. Jadi yang nanti yang menentukan lab itu dia layak akreditasi atau enggak itu bukan asesor ya Bapak Ibu ya, tapi konsilkan. Ya. Dan biasanya kalau konsilkan itu dia kurang puas juga kadang-kadang minta dokumen tambahan, tapi nggak banyak. Saya pernah diminta sama di WA sama asesor itu, Pak Mul, tolong Pak Mul, ini ada rapat konsilkan, minta dokumen ini nih, segera saya penuhi itu. Nah, makanya komunikasi dengan asesor itu harus bagus, baik, biar cepat prosesnya. Lalu untuk sertifikat dan lampiran ruang lingkup itu tidak dalam bentuk fisik ya. Jadi tidak tidak Bapak Ibu terima dalam bentuk fisik lewat pos itu enggak. Semuanya dalam bentuk elektronik. Bapak Ibu nanti bisa download, kemudian bisa cetak dalam berbagai versi ya. Mau cetak kertas A4, A3, bahkan A0 juga boleh tuh. Bahkan kalau mau dicetak dalam bentuk MMT yang gede, boleh. Ya, seperti ini ya. Ini contoh sertifikatnya dan ini contoh ruang lingkupnya. Ya. Nah, lalu kalau kita sudah terakreditasi, itu masa berlakunya 5 tahun, Pak Ibu. Ya. Tapi bukan berarti 5 tahun kita sudah dibiarkan saja ya. Enggak. Jadi ada namanya proses pemantauan, Pak Ibu. Bapak Ibu itu konsisten enggak menerapkan standar. Ini namanya surveillance, Pak Ibu. Surveillance itu per 18 bulan. Ya. Jadi surveillance pertama itu 18 bulan setelah terima sertifikat. Surveillance kedua itu 36 bulan setelah terima sertifikat. Ya. Dan 6 bulan sebelum sertifikat berakhir, kita nanti ditawari sama kan. Ini mau lanjut nggak akreditasinya? Kalau nanti mau lanjut, 6 bulan sebelum sertifikat berakhir, kita nanti di reakreditasi atau di asesmen ulang. Ya, ini ya Pak Ibu ya. Jadi ini contoh sertifikatnya, ini contoh dari lampiran ruang lingkupnya ya. Ya. Jadi kalau misalkan tempat saya ruang lingkupnya hanya 21, itu ruang lingkupnya paling hanya 2 lembar itu. Tapi kalau labnya Mas Fajri, itu mungkin bisa 5 lembar, 6 lembar ya, karena ruang lingkupnya banyak. Ya, bahkan ada lab yang besar di Indonesia ya, itu ruang lingkupnya sampai 670. Saya kemarin cerita ya, ke saya. Itu mungkin asesmennya mungkin bisa seminggu 2 minggu itu. Dan saya pasti jumlah sernya lebih dari 10 itu. Nah, best praktis meraih akreditasi. Ya. Ini dari pengalaman saya Pak Ibu ya. Ini bukan teori ya. Ini di buku manapun nggak ada. Ini benar-benar pengalaman saya dampingi ya Pak Ibu. Kalau Pak Ibu nanya saya, Pak, gimana sih Pak tips agar lab itu cepat akreditasi ya? Jadi nanti ini Pak, apa kita runningnya bulan Januari,
Juli itu kita bisa submit ke kan, Pak. Bisa. Saya berikan garansi bisa, Pak. Ya. Tapi tolong ini semua ditetapi ya. Jadi Bapak Ibu jangan cuma komitmen saja, jangan cuma semangat saja, tapi juga benar-benar dilakukan. Yang pertama, kuncinya itu komitmen dan semangat, Pak. Ya, saya pernah dikomplain ya sama, bukan dikomplain ya, ditanya sama lab ya. Pak, saya tuh lab saya kemarin sertifikasi 9001. 3 bulan selesai itu Pak, dapat sertifikat. Tapi kenapa Pak yang 1725 itu saya 6 bulan, 8 bulan saya belum apa-apa ya. Ya. Jadi ingat 1725 itu bukan manajemen ya, bukan standar manajemen Pak. Tapi persyaratan kompetensi ya. Dan 1725 itu standarnya adalah standar gabungan Pak Ibu. Ya, Bapak Ibu, cara berlaboratorium itu diatur dengan GLP, Good Laboratory Practices. Untuk yang manajemen itu diatur di ISO 9001. Ya. Kalau yang 9001 Bapak Ibu mudah nanti ngejarnya. Kalau hanya sekedar laporan audit internal, laporan pengaduan, manajemen resiko, itu mudah itu. Karena yang berkaitan dengan 9001 itu dia disebut dengan yang namanya documented evidence, Pak. Tapi kalau yang GLP ini nggak mudah, Pak Ibu. Yaitu yang kita sebut dengan yang namanya scientific evidence, Pak. Ya. Apa itu scientific evidence? Laporan validasi, laporan tidak pastian. Ini ya, jadi dua standar digabung jadi satu. Ya, scientific evidence itu tidak hanya sekedar bikin ya, tidak hanya bikin sekedar laporan validasi, terus covernya tulisi laporan verifikasi metode pengujian protein SNI 2354.4, nggak sekedar itu, Pak. Jadi scientific evidence itu ketika kita bikin itu harus sesuai dengan metodologi yang tepat, basis data. Contoh, kalau saya bikin laporan validasi itu kayak gini tuh, sistematikanya persis dengan skripsi itu. Makanya yang sering magang di tempat saya ya, anak-anak PKL dari berbagai universitas, itu sering mengangkat tema-tema validasi itu sebagai judul skripsi, judul TA. Ya, jadi ada cover, pengesahan, pendahuluan, metode pengujian, kriteria validasi, perhitungan, pembahasan, lampiran sampai jadi resume. Ya. Dan ini bikinnya juga nggak mudah, Pak Ibu. Itu kira-kira ringnya satu laporan itu seminggu sampai 2 minggu itu. Jadi Bapak Ibu bisa ngitung ya. Kalau saya ngajukan ruang lingkup 10, itu waktunya berapa itu? Jadi mulai sekarang sudah di manage untuk SDM-nya ya. SDM saya itu mampu nggak dengan tugas-tugas rutin di kampus dengan tugas-tugas bikin laporan validasi. Dan ini resumnya Pak Ibu. Kayaknya sederhana bikin resume kayak gini ya. Tapi ini lama Pak Ibu. Ini mungkin seminggu sampai 2 minggu ini. Belum lagi laporan ketidakpastian, laporan uji banding, laporan pengecekan antara, dan lain-lain. Ya. Yang kedua, kata kuncinya ya, selain komitmen dan semangat Bapak Ibu, juga perlu yang namanya full support dari kepala lab ya, atau top management. Tanpa adanya keterlibatan dari top management itu nggak bisa Pak Ibu. Nah, jadi top management itu jelas dia harus investasi dana, investasi alat, investasi apa sumber daya manusia, investasi lain-lain ya. Jadi nggak mungkin kita kerja misalkan, terus kita bilang Pak, kita butuh CRM untuk pengujian proximat. Oh mohon maaf ya, kita tahun ini kayaknya nggak ada anggaran untuk pembelian proximat. Ya sudah, lewat itu luasannya. Karena dalam standar 1725 itu mensyaratkan harus punya acuan. Ini, jadi kuncinya dua ya Pak Ibu ya. Jadi kalau Pak Ibu mau nanya, kepengen cepat gimana itu? Satu, semangat dan komitmen ya. Nomor dua itu dukungan penuh dari top manajemen. Ya. Saya punya cerita sedikit ya Pak Ibu ya. Ini terkait dengan dukungan penuh dari top manajemen. Ya. Saya 2019 itu mendampingi laboratorium. Kebetulan lab instansi pemerintah ya. Itu sampai untuk mereview dokumen yang saya beli ya.
Saya ceritani ya, diceritain sama manajer teknisnya. Pak, Pak Mul, saya kemarin itu hanya untuk menyempurnakan dokumen yang Pak Mul kasih itu personil saya itu saya karantina 2 hari di hotel ya Pak. Jadi dia punya 3 analis, itu dikarantina di hotel 2 hari itu, hanya untuk menyelesaikan itu. Karena kalau dia tidak seperti itu, nggak bakalan selesai. Karena nanti kalau sudah masuk kantor, mesti ada pekerjaan lain-lain ya. Makanya pekerjaan ini nanti bisa terhambat itu. Ya. Nah, ya. Ini saya juga baru dampingi ya lab dari sebuah institusi pendidikan ya. Kita itu training terakhir tanggal 16 Februari. Kita sudah training penyusunan dokumen. Sudah saya kasihkan ya notulennya ya. Dokumen level 1, level 2, level 3, level 4. Sampai hari ini belum jadi nih. Saya nggak tahu ini training berikutnya kapan. Berarti sudah 2 bulan tuh. Jadi 16 Februari sampai sekarang belum jadi. Jadi kalau nanti proses akreditasi itu bertele-tele lambat itu masalahnya bukan di pendampingnya ya Pak Ibu ya. Itu jelas masalah krusialnya ada di lab itu. Ya. Jadi nanti kalau mau menyalahkan ya salahkan personel dan keterlibatan dari top manajemen. Jadi dia kurang support lah. Kemudian yang penting lagi Pak Ibu. Pak, kalau saya mau melakukan akreditasi lab itu apakah harus ada pendampingan konsultan? Hukumnya sunnah ya Pak Ibu ya. Bapak Ibu kalau mau sendiri juga boleh, mau mau mendapatkan pendampingan dari Patma juga boleh ya. Tapi ketika Bapak Ibu nanti mendapatkan pendampingan dari kami itu ada beberapa benefit ya, manfaat. Yang pertama jelas Bapak Ibu itu pengalaman dari kami. Hmm. Bapak Ibu kalau nggak dampingin nggak tahu kan, gimana sih bikin peran uji banding yang baik. Dengan pengalaman kami yang sudah tahunan ya mendampingi tahu kan, oh ternyata kan itu menjadinya seperti ini. Termasuk penyusunan dokumen ya. Bagaimana job desk yang baik, bagaimana SOP yang baik. Bapak Ibu nanti bisa kita dampingi lah. Nah, yang kedua jelas mempercepat Pak Ibu. Ya, karena kita tahu itu bagaimana struktur dokumen laporan yang baik ya. Daripada Bapak Ibu nanti submit, nanti ditolak samakan, kembali lagi, kita revisi lagi butuh waktu. Ya. Kita review dulu sebelum submit ya. Itu untuk mempercepat akreditasi. Ya. Yang ketiga, menjaga kualitas hasil pengujian, Pak. Ya. Jadi kita review itu. Kalau Bapak Ibu nanti bikin COA, bikin uh, pengecekan antara alat, kita review, betul nggak? Ya. Agar kualitas hasil pengujian Bapak Ibu nanti bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Keempat, meminimalkan biaya, Pak Ibu. Kita ketika sampai ke kan ya, kita sudah kena dulu kan biaya pendaftaran 5 juta. Ini kalau prosesnya bertele-tele itu gagal, 5 jutanya hangus tuh. Dengan seperti ini, Bapak Ibu bisa meminimalkan risiko dan biaya. Waktunya lebih hemat, kemudian pendanaannya juga pas, timingnya, timelinenya jelas. Ya. Nah, kemudian alasan memilih Padma ya, ini mohon maaf ya, bukan sedikit ini ya promosi ya, Bapak Ibu. Jelas kita pengalaman Bapak Ibu dan komplit ya. Kita dampingi lab pangan pernah, lab lingkungan pernah, lab mekanikal pernah, lab lingkungan itu ada Mas Fajri, ya. Kemudian kita juga punya expert laboratorium ya. Saya, Pak Fajri, yang lab lingkungan, ada lagi Pak Anom dan teman-teman yang lain. Tim kita kuat ya. Dan rata-rata masa kerja di lab kita sudah sama ya Pak Ibu ya. Saya sendiri sudah 16 tahun di lab ya. Mas Fajri itu mungkin ya sekitar 8 tahunan ya. Kemudian yang ketiga, apapun itu kita bisa komunikasikan Pak Ibu. Ya, Bapak Ibu mau konsultasi apapun ya, dokumen, laporan, progres, training dan lain-lain kita bisa diskusikan dan kita nanti bikinkan grup WA sendiri, Pak. Ya, jadi nanti konsultasinya bisa lewat WA, bisa tatap muka seperti ini dengan menggunakan Zoom. Kalau Bapak Ibu mengendaki, kita bisa visit ke labnya Bapak Ibu. Ya,
Demikian Pak Ibu, materi dari kami semoga berkenan dan bermanfaat ya. Silakan Mbak Rosi.